Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab sang kekasih kita, sang kekasih umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah mulia. Dalam arti mulia, tidak ada yang nasab lebih pilihan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dalam sesi ini saya membahas nasab? Ya karena orang itu sebelum lahir bisa dilihat atau banyak sekali yang menjadikan seseorang itu begitu berarti, begitu mulia, juga tidak lepas dari gen atau dari lebih umumnya yaitu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau nasab seseorang. Oleh karena itu pada sesi ini saya mau bercerita kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di Indonesia dan atau di mana saja tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang paling mulia. Dan di sini saya nggak mau membahas apabila sing ngakoni boloni dewi, temannya sendiri, ya nggak begitu keren. Yang keren itu kalau yang memuji adalah musuhnya. Ada musuh termasuk paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, yang akhirnya setelah beberapa tahun menjadi sahabat, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu an. Abu Sufyan ini adalah yang menjadi ketua kelompok yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada waktu itu pernah didatangkan oleh Kaisar Romawi, yang mana Kaisar Romawi tersebut telah mendapatkan surat dari sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Kaisar disebutkan dalam sejarah bukanlah orang yang bodoh. Bahkan dalam sejarah-sejarah Islam mengatakan Kaisar Romawi pada waktu itu adalah orang yang membaca. Karena tolak ukur pada waktu itu orang pintar atau tidak pintar itu orang yang membaca. Sedangkan Kaisar Romawi orang membaca. Sehingga beliau tidak bodoh. Ketika mendapatkan surat, menurut bahasa Jawa, delalah atau pas pada waktu itu Abu Sufyan berada di Syam, yang mana pada waktu itu Syam menjadi kekuasaan Romawi. Lalu dipanggillah Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan di antara jawaban Abu Sufyan, apa yang dikatakan Abu Sufyan? Fa asyraful qaumi qaumuh, wa asyraful qabaili qabilatuh, wa asyraful afkhadhi fakhiduh. Yang mana secara ringkas, wahai Kaisar, paling mulia-mulianya kaum adalah kaumnya. Paling mulia-mulianya kabilah adalah kabilahnya. Paling mulia-mulianya di bawah kabilah, dalam Arab disebutkan afkhad, itu adalah fakhiduh, yaitu yang dibangsai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya luar biasa. Dan disebutkan keluar biasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dari orang tua garis ayahnya saja, tetapi Allah memilihnya dari ibunya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nasab yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ikhtara khalqah fakhtara minhum bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memilih makhluknya.
maka tidak ada makhluk yang dipilih kecuali, maksudnya yang paling terpilih adalah manusia. Makanya kata ulama, sebenarnya kita jangan sampai kita menjadi hamba selain diri kita, tetapi karena mereka atau dunia itu sebenarnya hamba kita. Kita kembali Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih segala makhluknya, langit, bumi, bintang, hayawan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih yang paling utama adalah manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang Arab. Dari orang Arab Allah memilih Quraisy. Dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah SAW, "Falam azal khiyaron min khiyarin." Maka saya ini adalah pilihan dari pilihan. Ala man uhibbul Arab fabihubbi uhibbuhum fabihubbi ahabbahum wa man abghadal Arab fabibudi abghadahum. Para pemirsa yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saya mau bayangkan saja, mau cerita saja, bahwa kita bisa bayangkan zaman jahiliyah itu masa kegelapan. Dalam arti masa kegelapan, masa jahiliyah yang tidak ada keilmiahan, masa kebodohan, masa di mana peradaban dan pemikiran itu adalah di paling titik level terendah. Maka otomatis pada waktu itu sebelum Rasulullah SAW terangkat, pasti terbiasa dengan minuman-minuman keras, terbiasa dengan perzinaan, terbiasa dengan pembunuhan-pembunuhan, dan akhlak-akhlak yang sangat bejat sekali. Sangat bejat sekali. Wong kita zaman sekarang aja masih bejat kayak begini, padahal sudah ada macam-macamnya, ada keilmuan, ada pendidikan dan macam-macam. Maka kita bayangkan sebelum Rasulullah SAW pasti lebih vulgar lagi. Akan tetapi Rasulullah SAW, Anda bisa bayangkan bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma waladani min sifahil jahiliyati syai', ma waladani illa nikahul Islam." Luar biasanya Rasulullah SAW pada waktu sebelum masa jahiliyah atau pada waktu masa jahiliyah tidak ada orang tuanya yang berzina. Hal ini diperkuat oleh Al-Quran. Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin, yakni adalah kelahiran Rasulullah SAW di kakek-kakek yang bersujud-sujud. Seperti tafsir tersebut dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin orang tua masih mulia, kakek mulia, mbah yang ketujuh sudah nggak ketahuan minat atau siapa sajalah, Pak Ijo, Pak Imin atau siapa, kita nggak tahu. Ya. Tapi Rasulullah SAW begitu mulianya, begitu hebatnya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam perkataan hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga untuk memuliakan Rasulullah SAW, orang tuanya, karena untuk menjaga nama Rasulullah SAW. Allah membikin orang tuanya tidak ada perzinaan, tidak ada sifah. Sifah itu apa? Zaman dahulu itu terjadi seperti halnya sebagian yang terjadi sekarang. Sebelum pernikahan dilakukan
pacaran dahulu sampai hubungan seksual, setelah hubungan lama baru adanya pernikahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga hal itu. Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Mereka orang tua Rasulullah SAW pada waktu jahiliyah meninggalkan hal itu, tidak pernah melakukan hal itu. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke abahnya, ke ayahnya Rasulullah SAW, dan juga sampai ke ibunya Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang saya hormati, tidak lengkap kalau kita kalau tidak ada dalam pembahasan ini dengan sebuah cerita. Saya ingin bercerita sedikit tentang orang tua Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagaimana yang masyhur dalam kitab-kitab yang ada tersebar di negara kita Indonesia, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang masyhur, Muhammad SAW ibnu Abdillah, putra Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim ibni Abdi Manaf, putra Qusay ibn Kilab ibni Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Natur bin Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mutrikah ibnu Ilyas ibni Mudar bin Nizar bin Ma'ad ibn Adnan. Tadi saya sampaikan tidak lengkap kalau tidak ada cerita. Saya ingin bercerita sedikit. Kalau ingin jelas ya ngaji lagi yang banyak. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin mencuplikkan sedikit. Contoh kemuliaan Abdul Muthalib radhiyallahu an. Abdul Muthalib kakek Rasulullah SAW. Beliau mujabud dakwah. Beliau ini kakek Rasulullah SAW. Ketika berdoa selalu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kakek Rasulullah SAW sebagai pemimpin Quraisy. Pemimpin suku Quraisy. Pasti orang yang paling mulia. Beliau pada waktu zaman jahiliyah, pada masa hal itu, masa kelamnya saja, tidak mau meminum minuman keras. Coba bayangkan, kita zaman sekarang aja banyak sekali melihat minuman keras. Tetapi ayahanda, kakek Rasulullah SAW, zaman itu belum ada agama yang tercatat, belum ada pondok pesantren, nggak ada apa-apa. Sudah tidak meminum minuman keras. Beliau kakek Rasulullah SAW Abdul Muthalib. Beliau orang pertama kali yang beribadah di Gua Hira. Jadi Rasulullah ketika di Gua Hira bukan pertama kali, tetapi mengikuti jejak sang kakek. Beliau Abdul Muthalib adalah ketika masuk bulan Ramadan, beliau naik ke gunung lalu memberi makan terhadap orang-orang miskin, bahkan tempat makanannya itu bukan kok diberikan kepada orang saja, bahkan makanan beliau diberikan kepada burung-burung pada waktu itu. Makanya orang kalau cinta hewan di Islam, sebelum Islam sudah ada cinta hewan. Bukan kayak zaman sekarang yang digembor-gemborkan, tetapi zaman dahulu sudah ada cerita tersebut. Contoh lagi dari kakek-kakek Rasulullah SAW, Ilyas. Beliau Ilyas ini adalah orang yang pertama kali memberi hadiah seekor unta untuk dibawa ke kota suci Mekah, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dan bahkan Ilyas ini ketika masih di dalam punggung ayahandanya, ada orang yang mendengarkan Ilyas sang kakek Rasulullah SAW melafadzkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Contoh lagi cerita tentang sang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya Nizar. Beliau Nizar ini ketika lahir ayahandanya melihat cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di antara kedua mata beliau, sehingga ayahandanya sangat gembira sekali, sangat senang sekali. Oleh karena itu, sang anak diberi nama oleh ayahandanya Nizar, yang berarti adalah seorang yang langka, seorang yang sedikit, seorang yang tidak banyak dijumpai. Bagaimana bisa dibayangkan Nizar keluar cahaya di antara kedua mata beliau. Dan apabila sebenarnya banyak sekali cerita-cerita ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab Muntahasul, cuma itu adalah sekelumit dari cerita untuk kita buktikan kemuliaan kakek-kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.